Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fid Din karya Syekh Sulaiman bin Abdillah Al-Qusair hafizahullah taala. Yang kitab ini membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masuk pada pembahasan tentang zakat, Kitabuz Zakah. Az-zakatu fil lughah an-nama'u wa ziyadah wa taharah. Zakat, kata zakat dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nama, bertambah, berkembang, wa ziyadah, tambahan, wa taharah, ya, suci. Wa fi syara' haqqun wajibun fi malin makhsus fi waqtin makhsus li ta'ifatin makhsusah. Dalam syariat, zakat itu maknanya adalah hak yang wajib pada harta tertentu, dalam waktu tertentu, atau pada waktu tertentu bagi orang tertentu. Nah, ini para fuqaha banyak mendefinisikan seperti ini, ya. Tidak menjelaskan, betul tidak? Tertentunya gimana? Ini karena banyak perincian. Jadi perinciannya nanti itulah yang akan dibahas di bab ini insyaallah. Zakat itu wajib pada harta apa saja. Tidak semua harta wajib dizakati. Pada waktu kapan? Tidak wajib pada setiap waktu. Ada waktu-waktu yang dia baru wajib, sebelumnya belum wajib. Dan itu bagi orang tertentu. Ada orang yang dia tidak terkena wajib zakat. Dan yang kita bicarakan di sini adalah zakat mal. Zakat mal. Adapun zakatul fitri atau zakat fitrah, ya itu nanti insyaallah. Tapi mayoritas yang akan dibahas di Kitabuz Zakah, di bab zakat ini adalah tentang zakat mal. Dan itulah yang dimaksud dalam rukun ketiga dalam rukun Islam. Rukun pertama, rukun Islam apa? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua, iqamatus shalah wa tuqimas shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, ya, yaitu membayar zakat. Wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Baik. Jadi itulah rukun Islam yang 5, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, tuqimas shalah, tu'tiyaz zakah, shaum Ramadan wa tahajjul bait in istata' ilaihi sabila. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga dan itulah yang dimaksud pada rukun Islam tersebut adalah zakat mal. Yani zakat yang akan mayoritasnya dibahas di bab ini insyaallah taala. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya definisi itu tidak mengapa untuk sifatnya tidak begitu menjelaskan. Penjelasannya nanti setelah kita rinci satu persatu. Kenapa? Karena sebagian ulama dari zaman dahulu sampai sekarang begitu, ya, zaman dahulu maksudnya bukan generasi salaf, sahabat tabi'in, tabi'in, tapi generasi setelahnya yang terpengaruh dengan pemikiran mantik, mereka cenderung hulu dalam masalah definisi. Mereka berkata bahwa definisi itu harus jami'un mani'un. Jami'un itu yaitu mencakup seluruh anggota dari definisi tersebut, ya, itu jami'. Jadi seluruh yang tercakup dalam zakat itu harus ada dalam definisi itu. Dan mani, yaitu apa-apa yang bukan zakat harus dikeluarkan dari definisi itu. Jadi makanya kalau di nahwu misalkan, maka al-kalamu huwa lafdzun murakkabun. Ada yang bisa lanjutkan? Mufidun bil wada', masyaallah. Syekh Nabil. Mumtaz. Lafdzun murakkabun mufidun
bil wada', yaitu lafaz murakkab terdiri atas dua kata atau lebih, mufid yang memberikan manfaat, memberikan makna yang lengkap begitu ya, sehingga bisa dipahami oleh pendengar. Bil wada' dalam bahasa Arab itu makna dari kalam, dari ucapan atau perkataan dalam bahasa Arab. Ini definisinya kata para ulama, ini adalah definisi yang jami'un mani'un. Tidak ada setiap perkataan dalam bahasa Arab pasti kecuali udah masuk dalam definisi tersebut. Dan yang tidak ada, yang bukan merupakan perkataan dalam bahasa Arab, sudah dikeluarkan oleh definisi itu, nggak masuk dalam definisi ini. Jadi definisi ini adalah definisi yang akurat, yang daqiq, yang apa namanya, memang benar-benar merepresentasikan apa yang didefinisikan, gitu ya. Jadi mantik dan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu tersebut itu biasanya sangat berusaha sangat presisi. Kita katakan membuat definisi yang presisi itu bagus, membuat definisi yang akurat dan presisi bagus, tapi jangan hulu, sehingga menghabiskan banyak waktu dengan membahas cuma definisi. Sehingga ya puluhan halaman cuma membahas definisi. Definisi pertama menurut sebagian ulama, zakat adalah ini misalkan, atau kalam tadi adalah ini. Definisi ini dibantah oleh ulama lain. Ulama yang lain tersebut bantahannya kenapa kok mereka keberatan dengan definisi pertama, pendapat pertama dari definisi pertama itu. Setelah dibantah mengajukan definisi alternatif. Definisi alternatif ini, definisi kedua, dibantah lagi oleh ulama yang lain. Bantahannya apa? Dalilnya apa? Kemudian mengajukan alternatif kedua. Ya, berarti definisi nomor 3. Definisi nomor 3 dibantah lagi oleh ulama yang nomor pertama tadi. Begitu seterusnya. Ya, puluhan halaman sampai ratusan, sibuk cuma dengan definisi. Kita kalau terlalu lama di sini juga sama aja ya. Jadi kita lanjut insyaallah. Kita juga ya, satu kajian cuma bahas definisi ini, maka tidak baik. Baik. Tujuan ana menjelaskannya supaya kita tidak ikut-ikutan gulu dalam masalah definisi. Kita lihat di sini, definisi zakat sangat tidak memahamkan. Tapi itulah, yakni susah untuk mencari definisi yang jami'un mani'un untuk zakat. Ana baca lagi definisi zakat. Hakun wajibun fi makhlin maksus fi waktin maksus li ta'ifatin maksusah. Zakat itu adalah hak yang wajib untuk dikerjakan pada harta tertentu, pada waktu tertentu, dan bagi orang tertentu. Wajib bagi orang tertentu saja. Ya, tidak jelas apa tertentunya. Nah, itu yang dibahas di seluruh bab ini. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuzakkil mal ay tanmihi wa taziduhu. Zakat itu disebut sebagai zakat, menggunakan kata zakat karena zakat itu menyucikan harta. Yakni tanmihi wa taziduhu. Yakni mengembangkannya dan menambahnya. Bukan menambah dan mengembangkan dalam artian misalkan riba, bukan. Akan tapi menambah keberkahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah harta atau kenikmatan atau keberkahan bagi orang tersebut. Liqaulihi ta'ala, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu." Ya, apapun yang engkau nafkahkan min syai'in dari sesuatu itu bisa berupa harta, bisa harta yakni uang, bisa berupa barang, bisa berupa bantuan jasa, bisa berupa ilmu, bisa berupa semua yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yukhlifu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan yukhlifuhu, yakni memberikan gantinya di dunia dan memberikan gantinya juga di akhirat. Itu makna dari yukhlifuhu. Memberikan gantinya di dunia, yakni menambah keberkahan dan bahkan menambah kenikmatan, harta dan kenikmatan yang lain, begitu, kepuasan, kebahagiaan kepada orang tersebut di dunia. Demikian pula balasan di akhirat, yakni pahala dari Allah, surga dari Allah, ya, diizinkan untuk bisa melihat wajah Allah, dan itu adalah kenikmatan yang tertinggi di surga. Kenikmatan tertinggi di surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Wa Nabi Kabsyah Al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabsyah Al-Anmari bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu."
Ada 3 hal yang aku bersumpah dengannya, dan aku akan mengatakannya kepada kalian. Fahfadhuhu, maka hafalkanlah 3 hal ini. Qala, di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan harta tersebut berkurang, tidak akan harta seseorang itu berkurang ketika dia mensedekahkannya. Ya, al-hadis. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah wahyu juga. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, ya, itu tidak akan mengurangi harta kita. Walaupun secara zahir, harta kita berkurang secara zahir. Akan tapi gantinya setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala justru semakin besar dan semakin banyak. Nah, gantinya di sini bisa, ya, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa diganti dengan harta juga, bisa diganti dengan harta yang jenisnya berbeda, bisa diganti dengan keberkahan, bisa diganti dengan kebahagiaan dan macam-macam, ya, nikmat Allah dan rahmat Allah itu luas. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dan beliau menyebutkan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Wa li'annaha tutahhiru sahibal mal minal bukhli wadz-dzunub. Dan karena yang namanya zakat, kenapa zakat disebut zakat? Karena zakat itu menyucikan pemilik harta tersebut dari sifat kebakhilan dan dosa-dosa. Jadi zakat itu menyucikan, di sini yakni zakah tadi kita sebut ada 3 makna secara bahasa. An-nama'u wa ziyadah, maknanya sama kira-kira, yaitu berkembang dan bertambah. Kemudian at-thaharah, maknanya suci. Nah, jadi berdasarkan makna an-nama' wa ziyadah, berkembang dan bertambah, itulah mengapa zakat disebut zakat. Dia justru menambah harta kita, menambah keberkahan kita dan seterusnya. Dan ditinjau dari makna zakah secara bahasa, yaitu thaharah, suci. Zakat itu kenapa disebut zakat? Karena dia menyucikan orang tersebut dari sifat bakhil, penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah sifat bakhil, dan menyucikan orang tersebut dari dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini berarti apa? Ini berarti makna bahwa zakat itu adalah menyucikan, tathhir. Makanya tadi disebut salah satu makna zakat adalah thaharah. Baik. Qala ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakat, tutahhiruhum, yang itu mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Dan zakat tersebut akan yakni mensucikan mereka, ya, dengan harta tersebut. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, maknanya sama, ya, yaitu mensucikan mereka dengan zakat tersebut, dengan sedekah tersebut. Sedekah di sini bermakna zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan, yakni zakah. Ya, rukun Islam yang ketiga. Nah, rukun Islam yang ketiga yakni zakat, itu bisa juga disebut sedekah di dalam dalil-dalil syar'i. Jadi sedekah itu ada 2 jenis berarti. Sedekah yang bermakna zakat, yang itu salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib, dan sedekah yang bermakna sedekah, ya, yang hukumnya sunnah. Baik. Wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malika nisaban. Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang memiliki nisab, memiliki harta sejumlah nisabnya. Nah, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah membahas hukum dari zakat. Wa hiya wajibatun ala kulli muslim. Kata Syekh Al-Qusair, zakat itu wajib bagi setiap muslim. Ini berarti hukumnya sesuai dengan judul kajian kita sore ini, yaitu hukum dan kedudukan zakat dalam Islam. Apa hukum zakat? Wajib, fardhu ain bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya nanti dibahas insyaallah. Jadi hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah. Bayarkanlah zakat. Ini perintah.
dari Allah Subhanahu wa taala dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Jadi ini hukum zakat. Dan kita katakan tidak hanya wajib, akan tetapi salah satu rukun Islam. Wali hadits Ibnu Umar marfu'an, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu', yakni bahwa ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para ulama menyebutkan ya, riwayat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat marfu'an, secara marfu'. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan sahabat tersebut. Tapi kalau misalkan ulama berkata, riwayat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mauqufan. Kalau mauquf, secara mauquf, maka maknanya adalah itu perkataan sahabat tersebut. Misalkan biasanya yang redaksi yang paling banyak digunakan oleh para ulama adalah misalkan At-Tirmidzi meriwayatkan riwayat ini dari Ibnu Umar misalkan, ya ini misalkan saja dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara mauquf. Itu berarti apa? Berarti At-Tirmidzi sedang menukil riwayat yang itu merupakan perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi terkadang para ulama tidak menyebutkan secara jelas ini Nabi Muhammad SAW bersabda, gitu ya. Ini Ibnu Umar bersabda, berkata. Tidak menyebutkan secara jelas demikian, tapi menggunakan istilah marfu dan mauquf. Marfu itu berarti dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau mauquf berarti perkataan siapa? Siapa? Sahabat. Kalau perkataan tabi'in, ada yang ingat istilahnya? Perkataan tabi'in belum pernah belajar. Sudah pernah. Kita kitab ilmu hadis lama enggak dikaji lagi. Tapi maktu. Nah, baik. Beda dengan mungqati. Mungqati dengan maktu beda. Ini maktu. Jadi di sini kita lihat berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu yang disabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsi." Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan. Atau kalau di sini memakai riwayat yang mendahulukan al-hajj ya, wal haji, yaitu haji, kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Salah satu riwayat itu memang mengedepankan haji baru puasa Ramadan. Tapi yang lebih masyhur para ulama menggunakan riwayat yang lain yang mengedepankan puasa Ramadan terlebih dahulu baru haji. Nah, akhrajul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Dari mana para ulama bisa menyimpulkan ada 5 dan 5 tersebut urutannya demikian begitu ya, dan poin-poinnya demikian berdasarkan urutan demikian, syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Dari mana? Salah satunya adalah dari hadis ini. Baik, jadi ini adalah hukum zakat dalam Islam, bahwa dia wajib fardhu ain bagi yang memenuhi syarat. Dan kedudukannya dalam Islam, dia adalah salah satu rukun Islam, rukun Islam yang ketiga. Selain itu, dia adalah termasuk perkara al-ma'lumu minad-dini bid-darurah. Dia termasuk perkara al-ma'lumu minad-dini bid-darurah, yaitu perkara yang diketahui secara terang benderang bahwa itu bagian dari syariat Islam, diketahui hukumnya secara terang benderang, ya, baik oleh orang awam apalagi oleh para ulama. Semua orang, semua muslim mengetahui. Seperti misalkan sholat, ya, baik orang yang berilmu ataupun orang awam paham bahwa sholat itu bagian dari syariat Islam. Puasa Ramadan, ulamanya, penuntut ilmu, orang awam sekalipun paham bahwa puasa Ramadan itu salah satu dari syariat Islam. Kecuali ya memang mungkin baru masuk Islam dan mungkin daerahnya itu sedikit ya, jadi Islamnya dia baru tahu misalkan, sama sekali tidak tahu tentang syariat Islam, cuma tahunya bahwa
Islam itu adalah mentauhidkan Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi kemudian tidak tahu perincian-perincian yang lain, misalkan seperti dia lahir dan tumbuh di besarnya di negeri non muslim yang jauh dari Islam misalkan, maka tentunya bagi dia uzur. Tapi bagi kaum muslimin secara umum, apalagi tinggal di negeri muslim, itu insya Allah sudah tahu bahwa puasa Ramadan salah satu bagian dari syariat Islam. Haji ke Baitullah salah satu bagian dari syariat Islam. Termasuk zakat. Bayar zakat itu juga salah satu bagian dari syariat Islam. Wa yustaratu liwujubiha khamsatu syurut. Disyaratkan bagi wajibnya hukum zakat ini, bagi hukum wajibnya zakat ini ada 5 syarat. Jadi ini syarat siapa saja yang wajib baginya untuk bayar zakat. Ini namanya syarat wajib, karena syarat itu ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kapan seseorang wajib untuk bayar zakat? Nah, itu namanya berarti syarat wajib. Kapan seseorang itu kalau dia mengeluarkan zakat, kapan zakatnya sah? Nah, ini berarti syarat sah. Ada 2 jenis syarat, syarat wajib dan syarat sah. Dua-duanya harus, dua-duanya tidak harus terpenuhi. Jadi misalkan seseorang tidak memenuhi syarat wajib, ya, tapi dia mau bayar zakat, ya sudah, dia terhitung sebagai sedekah begitu ya. Dia tidak wajib sebenarnya, tapi kalau dia melakukannya tidak masalah. Ya seperti sholat, misalkan anak kecil yang belum baligh, wajib sholat tidak? Belum wajib. Tapi kalau dia sholat, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, teranggap sebagai amalan sunnah baginya. Nah, seperti itu. Jadi syarat wajib itu membicarakan siapa yang wajib baginya untuk membayar zakat. Syarat sah itu adalah panduan bagi orang yang sedang mau membayar zakat, apa saja yang harus dia penuhi supaya zakatnya ini sah di mata syariat, supaya teranggap ibadah oleh syariat. Kita sekarang bahas syarat wajib. Ada 5 kata penulis, ada kata pensyarah. Al-awwal al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu ala kafirin. Tidak wajib bagi orang kafir. Tidak wajib bagi orang kafir. Kalau mereka mau membayar zakat, misalkan dalam kondisi kekufurannya, juga tidak akan berpahala bagi mereka. Nah, kecuali kalau misalkan setelah itu masuk Islam, maka kebaikannya selama ini, sedekahnya selama ini misalkan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia masuk Islam, maka tidak diterima. Jadi kalau para ulama menjelaskan bahwa orang kafir itu juga wajib bagi mereka untuk mengerjakan furu'us syariah. Jadi orang kafir itu juga wajib untuk mengerjakan masalah furu' dari syariat. Contohnya misalkan sholat asar barusan, wajib bagi kaum muslimin, wajib pula bagi orang kafir. Jadi kalau mereka tidak sholat, ada hukuman tambahan kepada mereka di akhirat. Selain hukuman karena kekufurannya, azab karena kekufurannya, naudzubillah min dzalik, dan juga azab karena belum sholat asar waktu itu. Ya, termasuk juga ntar sholat maghrib, sholat isya, tadi sholat zuhur, tadi sholat subuh, dihitung aja semua. Kalaupun mereka mengerjakannya dalam kondisi masih kufur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib secara dalam artian kalau mereka tidak mengerjakan maka mereka berdosa. Tapi tidak wajib di sini maksudnya adalah ulil amri tidak perlu memaksa orang kafir untuk menagih orang kafir, ayo mana zakat antum. Gitu ya. Ulil amri, salah satu tugasnya ulil amri menagihi kaum muslimin untuk bayar zakat. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambillah dari harta mereka zakat. Jadi itu bagian dari tugas ulil amri. Ats-tsani al-hurriyah. Syarat wajib yang kedua adalah merdeka. Fala tajibu 'alal 'abdi. Maka zakat itu tidak wajib bagi budak. Kalau masih ada perbudakan. Alhamdulillah,
insya Allah di zaman ini tidak ada ya perbudakan. Perbudakan yakni perbudakan yang dibahas dalam Islam. Bukan misalkan seorang majikan memperlakukan dengan kasar ART-nya misalkan sehingga memperbudaknya. Ini beda lagi. Itu berarti berbuat zalim kepada orang merdeka. Itu tetap orang merdeka secara fikih. Yang dimaksud di sini perbudakan yang memang perbudakan yang dibahas di kitab fikih, itu dibahas di akhir-akhir insyaallah nanti. Li'anna al-'abda la yamliku ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Karena seorang budak itu tidak la yamlik, dia tidak memiliki harta. Li'anna al-'abda la yamlik. Ya. Seorang budak itu tidak memiliki harta. Dan apa yang ada di tangannya, apa yang dimilikinya itu milik dari tuannya. Jadi ya bahkan dirinya sendiri adalah milik tuannya. Ya, jadi makanya bisa dibeli oleh orang lain, bisa dijual dan seterusnya. Ats-tsalits milkun nisab. Syarat wajib yang ketiga adalah memiliki nisab, memiliki harta tersebut sejumlah nisabnya. Wa sayati bayanul ansibah, dan nanti tentang nisab, jamaknya adalah ansibah, akan dibahas nanti insyaallah ta'ala. Intinya nisab adalah kadar minimum sehingga harta tersebut dikenai zakat, ya, wajib untuk dibayarkan zakat. Ar-rabi' madiyul haul, yaitu syarat wajib yang keempat adalah berlalunya haul 1 tahun hijriah. Illa mastuthni kama sayati, kecuali yang dikecualikan. Tidak perlu menunggu haul, sebagaimana yang akan dibahas sebentar lagi insyaallah. Kemudian syarat wajib yang kelima al-khamis istiqrarul milki. Syarat wajib yang kelima, kepemilikannya itu sudah stabil, sudah istiqrar, sudah stabil. Fa idza kana milkuhu ghairu mustaqirrin fala tajibu zakatu fihi. Kalau kepemilikannya itu belum mustaqir, belum stabil, maka tidak wajib zakat atas harta tersebut. Wal malu ghairul mustaqir huwa ma yumkinu isqatuhu. Apa yang dimaksud dengan harta yang tidak stabil? Maksudnya adalah harta yang tidak mustaqir. Maksudnya adalah harta yang mungkin untuk tidak jadi dimiliki oleh orang tersebut. Yumkinu isqatuhu. Mungkin gugur kepemilikannya, nggak jadi dimiliki oleh orang tersebut. Apa contohnya? Fala yastahiqu sahibuhu syai'an minhu, sehingga pemiliknya tidak berhak untuk mengambil harta itu karena nggak jadi, gugur kepemilikannya, nggak jadi. Contoh, mithlu mahrul mar'ati qabla dukhuli zauji biha. Contohnya adalah mahar untuk seorang perempuan sebelum suaminya itu melakukan dukhul. Dukhul yakni bisa nanti kita bahas secara lebih terperinci, tapi maksudnya ini ya bisa kita maknai hubungan jima, hubungan suami istri. Itu gampangnya untuk sekarang dulu ya. Jadi sebelum dukhul, maka mahar tersebut yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu masih belum stabil dimiliki oleh istrinya. Kalau suaminya nggak jadi misalkan, nggak jadi juga mahar. Selama belum dukhul. Jadi kalau sudah dukhul, maka baru itu harta itu stabil milik istri. Jadi ini adalah 5 syarat wajib yang membuat kita bisa mengetahui siapakah saja yang wajib baginya untuk membayar zakat. Nah, ini nanti akan dibahas lebih terperinci sebagaimana sekarang. Penulis berkata, Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata membahas tentang haul. Jadi ada 5 syarat tadi. Di antara syaratnya, syarat yang keempat adalah berlalunya haul. Syekh Sa'di rahimahullah kemudian membahas tentang syarat yang keempat tersebut, yaitu haul. Wala zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Tidak ada zakat bagi harta atau tidak ada zakat pada harta sampai harta tersebut berlalu 1 haul, yakni 1 tahun hijriah. Illal kharij ya minal ard, kecuali hasil panen dari tanah ya, dari bumi, hasil bumi. Wa makana tabi'an lil asli,
Kemudian yang kedua, apa-apa yang merupakan sesuatu yang mengikuti asalnya. Kanama in nisab wa ribhi tijarah fa inna haulahuma haulu aslihima. Seperti contohnya misalkan ketika nisabnya berkembang, setelah satu haul berkembang, atau ya barang dagangan itu juga salah satu harta yang wajib dizakati. Nah, barang dagangan ini ternyata berkembang barang dagangannya karena ada jual beli, ya untung, kemudian dia menambah barang dagangannya sehingga ketika proses satu haul, barangnya awalnya 1 juta misalkan, ketika proses satu haul ada jual beli, masya Allah bisnisnya berkembang jadi 3 juta misalkan, begitu. Misalkan aja, contohnya saja. Ya, 1 juta mungkin nggak sampai ke nisab. Anggaplah contohnya misalkan 100 juta barang dagangannya. Selama proses menuju satu haul, kan belum wajib kan kalau belum satu haul. Menuju ke satu haul, karena perdagangannya ada profit, alhamdulillah, sehingga nilai barang dagangannya itu mencapai 150 juta misalkan, masya Allah, ketika haul. Maka ini tambahan 50 juta sudah ada dari awal apa baru di tengah-tengah munculnya? Baru di tengah-tengah kan, dari awal cuma 100 juta tadi kan. Misalkan tiba-tiba satu Muharram tiba-tiba dia punya harta barang dagangan 100 juta tiba-tiba. Berapa tadi? Anda contoh 100 juta. Ya misalkan tiba-tiba dia dapat barang dagangan 100 juta. Misalkan. Nah, berarti udah lebih nisab. Kapan haulnya? 1 tahun Hijriah, setelah 1 Muharram. Ya, ini 1 Muharram tahun depan. Selama 1 tahun Hijriah ini dia memperdagangkan barang dagangan. Dapat untung, ya ini barang dagangannya sehingga bertambah, sehingga setelah 1 tahun dihitung 150 juta. Pertanyaan kita, 50 juta kan baru di tengah-tengah. Ada yang dari Ramadan, ada yang dari Syawal, ada yang dari Sya'ban, ada yang dari Jumadal Ula, ada yang dari Zulhijjah baru bulan yang lalu. Di antara yang 50 juta itu. Apakah yang 50 juta juga harus dibayarkan zakatnya? Kan tidak dari 1 Muharram sebagaimana harta yang 100 juta, harta awalnya, modal awal. Betul tidak? Nah, kata Syekh Sa'di, itu masuk juga, dihitung juga. Sekarang kita bahas satu-satu. Ay yamdi alaihi haulun kamil. Yakni zakat itu baru wajib kalau sudah terpenuhi 1 haul. Secara sempurna, 1 tahun Hijriah. Perhitungannya pakai Hijriah, bukan pakai Masehi. Li hadits Ali radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu secara marfu', berarti ini perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Ali radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada pada harta zakatnya sampai berlalu 1 haul. Akhrajahu Abu Dawud wa qala rawahu Syu'bah wa Sufyan wa ghairuhuma an Abi Ishaq an Asim an Ali lam yarfa'uhu au qafuhu an Ali. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan, dan selain keduanya dari Abu Ishaq, dari Asim, dari Ali, akan tapi lam yarfa'uhu. Para perawinya tidak menisbatkan kepada Nabi, tidak menilainya ini marfu'. Au qafuhu an Ali, akan tapi mereka menilainya mauquf terhadap Ali. Berarti ini perkataan siapa? Ali, bagi sebagian riwayat yang disebutkan di sini. Wa an Ibnu Umar marfu'an, tapi ada riwayat yang lain dari Ibnu Umar secara marfu', berarti ini perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu 'inda rabbih." Barang siapa yang mendapatkan harta, maka tidak wajib baginya zakat kecuali telah berlalu 1 haul bagi harta tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah berlalu 1 tahun yakni 1 haul yakni 1 tahun Hijriah. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, tapi Tirmidzi menilai wa dha'afahu marfu'an. Menilai dhaif kalau ini marfu'. Wa rawahu mauqufan. Tirmidzi meriwayatkan secara mauquf. Berarti perkataannya Ibnu Umar. Wa qala hadza ashah. Ini lebih sahih. Kalau ini mauquf terhadap Ibnu Umar, ini lebih sahih. Kalau ini marfu' dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dhaif.
Taib, ini berarti riwayat kedua. Kesimpulannya mauquf dari Ali, mauquf dari Ibnu Umar. Kemudian ada riwayat yang ketiga, wa an Aisyah marfu'an, dari Aisyah secara marfu', yakni Aisyah mengatakannya, yakni dalam riwayat tersebut dari Aisyah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu satu haul baginya. Akhrajahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa dha'afahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan Al-Baihaqi menilainya dhaif. Wa qala, beliau berkata, as-shawabu annahu mauqufun ala Aisyah. Yang sahih adalah ini mauquf terhadap Aisyah. Mauquf kepada Aisyah. Tiga riwayat dinilai mauquf semua oleh para ulama. Kalau marfu dinilai dhaif. Wa qala, tapi Al-Baihaqi kemudian berkata, wal i'timadu fi istiratil haul 'ala al-athari as-sahihah fihi an Abi Bakar As-Siddiq wa Utsman bin Affan wa Abdullah bin Umar wa ghairihim. Sandaran bahwa haul itu salah satu syarat dalam zakat, itu sandarannya adalah riwayat-riwayat yang sahih dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan selainnya. Jadi yakni Allahu a'lam, walaupun secara sabda Nabi Muhammad SAW itu didhaifkan oleh para ulama, tapi banyak sekali para sahabat yang menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari syarat wajibnya zakat, yaitu berlalunya haul. Dan tentunya para sahabat adalah orang-orang yang paling paham din ini, agama ini. Fal mustathna min istiratil haul syai'an. Jadi zakat, yakni harta yang wajib dizakati, belum wajib untuk dibayarkan zakatnya kecuali setelah berlalu haulnya, telah berlalu 1 tahun hijriah, kecuali 2 hal. Yang pertama, al-awwal, al-khariju minal ard, sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, yakni hasil panen. Fatata'allaqu zakatu fihi kullama husida zar'un aw qutifa thamaru. Maka zakat itu wajib untuk dibayarkan ketika hasil panen itu dipanen dan buah itu dipetik. Nah, buah-buahan juga. Jadi ketika dipetik atau ketika dipanen, kapan wajib bayar zakatnya? Saat itu juga. Tidak perlu menunggu 1 tahun hijriah, keburu busuk atau lain. Liqaulihi ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bayarkanlah haknya, apa yang wajib tentang hasil panen ini, zakat. Bayarkanlah zakatnya yauma hasadihi, pada hari harta tersebut dipanen, tanaman tersebut dipanen, hasil panen tersebut dipanen. Jadi tidak perlu menunggu 1 haul. Ini pengecualian yang pertama. Tidak perlu menunggu 1 haul. Pengecualian yang pertama, ya. Jadi pengecualian terhadap kaidah harus nunggu 1 haul dulu, 1 tahun hijriah dulu. Ada pengecualian. Yang pertama adalah zakat untuk hasil panen dari bumi dan buah-buahan. Pengecualian yang kedua, asani, maka natabi'an lil asli kanama'in nisabi wa ribhit tijarah. Apa-apa yang mengikuti harta asalnya, seperti ketika nisab itu bertambah, berkembang, atau contoh lain ribhit tijarah, yakni keuntungan atau profit dari perdagangan. Seperti yang kita contohkan tadi. Falau malakan nisaban minal masyiyah. Misalkan seseorang itu memiliki binatang ternak sejumlah nisabnya. Tsumma zadat lamma halal haulu. Kemudian binatang ternaknya itu bertambah jumlahnya ketika 1 haul telah berlalu. Fatajibu zakatuha bihadhi ziyadah. Maka zakatnya, berapa jumlah zakat yang wajib dibayarkan? Sejumlah dengan binatang ternak sejumlah nisab tadi plus ziyadahnya. Walau lam yahul alaihi walau lam yahul ala ziyadati haulun. Ya, walau lam yahul ala ziyadati haulun, titik.
Walaupun tambahan binatang ternak tersebut itu belum mencapai haul. Belum mencapai 1 tahun Hijriah tambahannya. Contoh, falau malaka mi'atan wa thalathina minal ghanam sa'imatan. Misalkan ada orang yang memiliki 130 domba. Fa innal wajiba fiha syatan. Maka 130 domba atau kambing ya. Maka wajib baginya untuk membayar zakat berapa kambing? 2 kambing. Kalau jumlahnya 130. Nanti dibahas tentang jumlah-jumlah nisab dan lainnya, itu nanti dibahas insyaallah. Ini contoh saja dulu. Kalau memiliki 130 kambing, zakatnya adalah 2 kambing. Lakin law annaha waladat qabla tamamil hauli bi syahrin fa asbahat aktsara min mi'atain fa innaha tajibu fiha thalathu syiyah. Akan tetapi ketika misalkan 130 kambing tadi itu berkembang biak sebelum terpenuhinya haul, sebelum terpenuhi 1 tahun Hijriah, yakni bisyahrin, yakni ketika 1 bulan sebelum haul jumlahnya menjadi 200 atau bahkan lebih dari 200. Jadi yang awalnya 130 di awal tahun, 1 bulan sebelum 1 tahun Hijriah jumlahnya ternyata sudah 200. Sehingga ketika haulnya tiba jumlahnya jadi 200. Nah, kalau 200 hitungannya adalah zakatnya adalah 3 kambing. Fa innaha tajibu fiha thalathu syiyah. 3 kambing. Jadi pertanyaan kita, ketika misalkan 1 Muharram tiba-tiba dia dapat 130 kambing. Haulnya kapan? 1 Muharram tahun depan. Berapa yang harus dizakatkan kalau jumlahnya tetap 130 kambing? Gak ada yang meninggal dunia, gak ada yang hilang, dicuri atau diterkam serigala. 130 berarti zakatnya 2 kambing. Sebulan sebelum Muharram, Zulhijjah, ternyata sudah dia hitung lagi, udah 200 ini, Masya Allah, berkembang biak 200. Sehingga ketika haul, kambing yang dia miliki 200 kambing. Nah ini berarti apa? Kalau 200 kambing itu hitungannya secara nisab, secara jumlah zakatnya adalah 3 kambing. Sekarang pertanyaannya, 1 Muharram tahun depan tersebut, dia harus bayar 2 kambing atau harus 3 kambing? Masalahnya di awal tahun kan cuma 130. Di akhir tahun jadi 200, ada tambahan 70. 70 kambing ini kan tidak dari awal tahun. 70 kambing ini haulnya nanti bahkan. Kalau 70 kambing ini tiba-tiba di bulan Zulhijjah semua, selama Muharram sampai Dzulqa'dah kambingnya tetap 130, adem ayem begitu ya. Tiba-tiba Zulhijjah mereka aktif sehingga langsung brojol 70 kambing tambahan. Misalkan saja atau sehingga mereka menjadi 200. Misalkan saja. Maka 2 kambing atau 3 kambing? Jawabannya adalah dia harus bayar 3 kambing. Kenapa kaidahnya? Kenapa demikian? Li'annaha tabi'atun li asliha. Karena tambahan ya yang dimiliki oleh kambing tersebut itu mengikuti harta asalnya, kambing asalnya. Ya, berdasarkan kaidah fikih at-tabi'u tabi'. Ya. At-tabi'u tabi'un. Suatu yang tabi itu tabi, gitu ya. Suatu yang mengikuti itu mengikuti. At-tabi'u tabi itu sama seperti yang sering Anda bahas kalau di bahasa Indonesia, beliau adalah beliau. Ya. X sama dengan X. Secara matematik. Saya tidak ada maknanya, tapi secara bahasa Indonesia ini ada maknanya, itu pujian. Beliau adalah beliau, begitu kan, pujian. Jadi kalau di matematika kan ya X sama dengan X. Baik. Jadi sama seperti kaidah fikih tadi, at-tabi'u tabi'. Sehingga prinsip kita ketika menghitung, kita cukup tandai saja ya kapan harta kita tersebut melebihi nisab. Seperti yang akan kita jelaskan, kita baca dulu ya. Wa kadza ribhu tijarah falau bada'a tijaratuhu bi 10,000. Misal ribhu tijarah, misalkan profit dari perdagangan.
Kalau misalkan barang dagangannya itu, ya barang dagangannya awalnya misalkan sejumlah 10.000 dinar atau dirham misalkan, ya ini tidak disebutkan, anggaplah 10.000 rial mungkin, tidak tahu. Misalkan angka 10.000. Summa fi tamamil haul fihi ma summa fi tamamil haul qayyamaha fa idza hiya 20.000. Nah, ketika di akhir tahun dia menghitung kembali barang dagangannya dan ternyata nilai barang dagangannya di akhir tahun menjadi 20.000. Yang awalnya 10.000 menjadi 20.000. Karena profit dari perdagangan selama 1 tahun begitu ya. Fa innaha tajibu fiha zakatul ishrin. Maka wajib baginya untuk membayar zakat 20.000 tersebut begitu ya. Walau kana zaidu qad rabihahu qabla tamamil haul biwaqtin yasirin ka syahrin aw syahrain. Walaupun tambahan tadi kan pasti ada tambahan ya. Ini nambah 10.000 2 kali lipat. Awalnya 10.000 jadi 20.000. Bisa jadi ada tambahannya tersebut yang baru dia dapatkan sebagai profit baru waktu yang tidak lama, baru sebentar, baru kemarin, baru bulan lalu atau bahkan 2 bulan lalu, belum haul bagi tambahan itu. Tapi tetap, ketika sudah haul, berapa zakat yang harus dibayar? 2,5% dari berapa? 10.000 atau dari 20.000? Dari 20.000. Wa dzalika li annaha tabi'atun li asliha. Ini karena ya, tambahan tersebut, profit tersebut itu adalah tabi'. Dia mengikuti harta asalnya. Harta asalnya itu sudah haul sejak 1 Muharram, ya, ini sehingga 1 Muharram sekarang itu sudah haul. Maka demikian pula tabi'nya, demikian pula yang mengikutinya, yakni profitnya juga ikutan haul juga. Baik, juga ikutan haul juga. Contoh misalkan, ya, gampangnya begini misalkan. Contohnya misalkan kalau kita punya uang di tabungan misalkan, ya anggaplah, jadi misalkan seseorang ya berangkat dari nilai di rekeningnya 0 rupiah, misalkan. Ini perkara asumsi saja. Anggaplah dari 0 rupiah. Hari pertama dia tidak punya uang sama sekali, 0 rupiah di rekening tersebut. Tapi banyak di rekening yang lain. Gitu. Misalkan, enggak, ini misalkan kita bicara dia cuma punya seluruh hartanya ada di rekeningnya itu misalkan. Ini kita pakai contoh rekening supaya gampang. Nah, sekarang dia bekerja, hartanya bertambah, dia bekerja, hartanya bertambah, dia bekerja, hartanya bertambah terus. Sehingga pada hari di mana hartanya mencapai nisab pertama kali. Berapa nisab kira-kira kalau di zaman sekarang? 80 juta. Anggaplah kita ambil 100 juta misalkan. Biar gampang aja contohnya. Baik, misalkan 100 juta nisab. Hari pertama ketika hartanya itu mencapai 100 juta, kita katakan ini berarti hartanya sudah mencapai nisab, tandai hari itu. Tahun depan secara hijriah itulah haulnya. Baik, itulah haulnya. Dengan catatan selama setahun ke depan jumlah hartanya tidak turun dari nisab. Contoh, kita ambil contoh. Hartanya mencapai nisab pertama kali di tanggal misalkan 10 Muharram misalkan. Supaya antum tidak terbiasa 1 Muharram begitu ya. Alhamdulillah 10 Muharram. Pertama kali hartanya mencapai nisab 10 Muharram. Maka kapan haulnya? 10 Muharram tahun depan. Baik, 10 Muharram tahun depan. Dengan catatan selama 10 Muharram tahun ini sampai 10 Muharram tahun depan, ini berarti Asyura ya. Anggaplah ya. Dengan catatan tidak berkurang di bawah 100 juta sama sekali. Dengan catatan demikian. Nah, misalkan ini kasusnya per bulan selalu bertambah. 10 Muharram 100 juta, nanti di bulan Ramadan misalkan sudah 150. Intinya di 10 Muharram tahun depan tiba-tiba sudah 200 juta. Ya, karena dia ini berdagang atau berbisnis atau bagaimanalah dengan hartanya tersebut sehingga tabungannya bertambah 200 juta di akhir tahun. Baik.
Berapa zakat yang harus dia bayarkan? 2,5% dari 100 juta hartanya pertama kali ketika mencapai nisab, atau 2,5% dari 200 juta? 2,5% dari 200 juta. Walaupun tambahan 100 juta ini tidak semuanya dari 10 Muharram tahun lalu, betul tidak? Bisa jadi baru dari Zulhijjah bulan kemarin. Tapi kalau misalkan contoh yang kedua, dia mencapai nisab hartanya pertama kali di tanggal 10 Muharram 100 juta misalkan. Tapi di bulan Ramadan, 10 Ramadan hartanya turun jadi 80 juta. Misalkan dia harus bayar kontrak rumah misalkan, tiba-tiba keluar 20 juta. Ya, jadi mungkin hartanya naik 100 juta, ke Ramadan misalkan naik 110 juta. Tapi di Ramadan tiba-tiba harus bayar kontrakan 20 juta misalkan gitu ya. Ini kontrakannya murah berarti. Insya Allah. Tapi jauh dari 110 kurangi 20 jadi 90. Di bawah nisab atau di atas nisab? Di bawah nisab. Nisabnya kan 100. Turun jadi 90 juta berarti di bawah nisab. Berarti hitungan haul yang awalnya 10 Muharram tahun depan harusnya ini gugur. Ketika sudah turun 90 juta, dia harus menunggu lagi kapan hartanya naik menjadi 100 juta lagi. Hartanya naik ke 100 juta lagi misalkan di bulan Zulqa'dah. 10 Zulqa'dah misalkan. Naik ke 100 juta lagi. Berarti tandai hari tersebut kapan haulnya? 10 Zulqa'dah tahun depan. Dengan catatan hartanya tetap 100 juta nisab atau lebih sepanjang tahun sampai 10 Zulqa'dah tahun depan. Tapi kalau turun lagi bulan Zulhijjah, ternyata dia harus mengeluarkan keperluan apa begitu ya, beli motor misalkan, perlu motor, keluar berapa motor gitu, 20 juta juga misalkan, turun lagi jadi 80 bahkan misalkan, turun jadi 80. Berarti perhitungan yang haul nanti 10 Zulqa'dah tahun depan gugur lagi. Dia harus menunggu kapan 80 juta itu naik lagi menjadi 100 juta. Tandai hari itu jadi haul yang baru. Jelas ini? Baik. Jadi ini kaidahnya. Jadi kita gampangnya adalah kita lihat jenis harta. Jenis harta ini adalah uang misalkan. Ada jenis harta yang lain yaitu hasil panen. Ada jenis harta yang lain macam-macam. Kambing, binatang ternak misalkan. Kita lihat jenis harta, satu jenis harta yaitu uang misalkan. Uang kita. Uang kita kapan nisab pertama kali mencapai nisab pertama kali? Tandai hari itu selama tidak berkurang dari nisab selama 1 tahun Hijriah ke depan, maka bayarkanlah 2,5% dari jumlah harta di tahun depan. 2,5%-nya berapa? Itulah zakatnya. Bukan 2,5% dari yang nisab pertama kali. Baik. Nah, bisa juga jadi berkurang. Misalkan 10 Muharram tiba-tiba dia dapat rezeki numpluk. Rezeki numpluk atau rezeki nomplok? Antum bilang ya. Itulah ya. 10 Muharram misalkan 200 juta dia dapat. Tiba-tiba dapat 200 juta. Nisabnya 100 juta. Berarti apa? Berarti dia nisab haulnya kapan? 10 Muharram tahun depan. Kalau tetap 200 juta maka 2,5% dari 200 juta. Betul? Tapi ternyata selama 1 tahun ya memang mungkin ada pertambahan, tapi dia juga harus keluar banyak, entah apalah begitu keperluannya, sehingga 10 Muharram tahun depan hartanya menjadi 110 juta. Hartanya menjadi 110 juta. Berarti berapa zakat yang harus dia bayarkan tahun depan itu? 2,5% dari 200 juta harta awal, atau 2,5% dari 110 juta saja? 2,5% dari 110 juta saja. Makanya kemudian orang-orang ada yang punya akal-akalan. Harta ana 200 juta 10 Muharram tahun ini, ya. Kemudian 1 hari sebelum 10 Muharram tahun depan beli mobil 150 juta. Harta ana, uang ana tinggal 50 juta. 150 jutanya jadi mobil. Apakah mobil termasuk harta yang wajib dizakati? Tidak. Mobil walaupun berderet-deret, ya, Pak Hero, Bu Hero,
Itu baca Pahero. Enggak, antum baca Pajero. Pahero. Misalkan, udara-darat, Mercy dan seterusnya. Ini contoh saja, ya. Pagani dan seterusnya. Enggak tahu kalau itu. Maka itu enggak wajib zakat. Jadi dia sengaja untuk membelanjakan hartanya sehingga di bawah nisab sebelum mencapai haul, sengaja kalau niatnya dalam rangka untuk melarikan diri dari bayar zakat, maka di mazhab Hambali dia tetap wajib untuk bayar zakat tersebut. Sejumlah hartanya sebelum dia melakukan tipu daya untuk membelanjakan hartanya untuk melarikan diri dari zakat. Ini namanya hilah, tipu daya. Hilah, tipu daya. Barang siapa yang melakukan tipu daya, itu tidak terangkap oleh syariat. Syariat tidak menerimanya. Sehingga, kalau tadi contohnya hartanya 200 juta, satu hari sebelum haul, dia belanjakan 150 juta beli mobil, sehingga hartanya cuma 50 juta, tetap, menurut syariat, tetap bagi dia untuk bayar zakat dari 2,5% dari 200 juta. Bukan, harta Anda 50 juta, di bawah nisab, setengahnya nisabnya 100 juta. Anda nggak wajib zakat. Tidak diterima oleh syariat kalau niatnya dia belanja mobil itu, beli mobil itu, belanja mobil udah kayak belanja tepung gitu. Kalau memang niatnya dia mau beli mobil itu untuk melarikan diri dari zakat. Tapi kalau tidak ada niat melarikan diri dari zakat, tapi qadarullah ada keperluan mendadak misalkan sehingga harus beli mobil misalkan, misalkan kesehatannya tidak mendukung lagi sehingga kemana-mana dia kayaknya ini harus beli mobil. Sehingga ya qadarullah hartanya harusnya bisa bayar zakat 200 juta, kemudian tiba-tiba berkurang jadi 50 juta, beli mobilnya satu hari sebelum haul, tapi memang dia butuh itu. Misalkan dan qadarullah lupa. Kalau dia semangat kan, anak tunda aja 2 hari berikutnya baru atau 1 hari berikutnya aja anak baru beli mobil setelah anak bayar zakat misalkan. Kalau orang semangat untuk bayar zakat demikian. Tapi kalau misalkan qadarullah lupa, dia lupa ngitung haulnya kapan atau catatan haulnya sudah ada, cuma dia lupa, dia tiba-tiba beli mobil gitu kan. Terus baru ingat setelah beli mobil selesai, transaksi selesai, oh iya besok haulnya. Ini kan tidak ada niatan untuk melarikan diri dari zakat. Maka dia tidak wajib zakat. Ya kalau mau keluarkan, ya itu berarti ada pahala bagi dia, tapi sebenarnya tidak wajib. Baik. Ada satu pembahasan sebelum kita akhiri, yaitu bolehkah misalkan seseorang misalkan ketika hartanya misalkan dia dapat gaji setiap bulan, boleh tidak bagi dia untuk membayarkan zakat dari gajinya yang tiap bulan itu, nggak nunggu haul dulu, setiap dapat gaji awal bulan langsung keluarkan zakatnya 2,5% dari gajinya. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak nunggu haul dia? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini termasuk dalam pembahasan di Kitabuz Zakah, pembahasan ta'jiluz zakah, mendahulukan pembayaran zakat. Tidak wajib baginya untuk bayar zakat, tapi kalau kita tanya, boleh tidak anak bayar zakat sekarang? Boleh. Tetapi dengan catatan, nanti di akhir tahun ketika haulnya yang beneran haul, dia harus hitung. Seharusnya dia bayar zakatnya itu berapa? Kalau dia gaji kan berarti apa itu yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, gajinya tiap bulan kan jumlahnya sudah tertentu gitu ya. Di akhir tahun, di haul, maksudnya di akhir tahun ya, ini ketika sudah haul, bisa nggak harus akhir tahun ya, bisa jadi haul nisab pertama kali di hari pertama nisab misalkan 10 Ramadan, berarti haulnya kapan? 10 Ramadan tahun depan. Ketika haul itu dia harus menghitung, seharusnya dia bayar zakat berapa? Seharusnya. Kalau dia tidak, selama ini tiap bulan dia tidak bayar zakat duluan, misalkan. Kalau semuanya digabung di haul, memang itu yang seharusnya, yang wajib demikian, atau tidak? Seharusnya berapa? Kemudian misalkan ternyata yang harus dia keluarkan zakatnya adalah 5 juta misalnya. Dan ternyata setiap bulan selama ini dia sudah keluarkan, ternyata angkanya baru 3 juta. Yang dikeluarkan per bulan 2,5% dari gaji yang masuk itu, setelah ditotal-total cuma 3 juta. Berarti kurang 2 juta. 2 juta itu yang harus dibayarkan ketika haul. Ini berarti apa? Ini seolah berarti dia juga bayar 5 juta zakatnya,
tapi 3 jutanya diawalkan, 2 jutanya baru sekarang. Apa hukumnya? Boleh. Perhatikan, boleh. Yang salah itu adalah kalau sebagian ulama menganalogikan ini, mengkiaskan ini dengan zakat hasil pertanian, hasil panen. Seperti ya nggak perlu sebut ya, ini para ulama ada yang tergelincir, ada yang benar dan seterusnya ya. Tapi kita saling menghormati. Ada sebagian ulama yang membolehkan hal ini, keluarkan zakat tiap gaji datang, dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. Bukankah tadi kita sudah bahas kalau hasil pertanian begitu dipanen langsung dikeluarkan zakatnya? Betul tidak? Ada yang mengkiaskan demikian. Kita katakan salah kalau dikiaskan dengan itu bab yang salah. Nggak nyambung. Kenapa? Hasil pertanian berapa persen? Berapa persen? Oh nanti banyak ya. Nanti ada hitungannya sendiri. Besar dari 2,5%. Kenapa antum 2,5% di sini? Kalau mau zakat kalau mau kias dengan zakat hasil pertanian, kenapa di angkanya malah 2,5%? Jadi ini bukan masuk dalam bab itu. Tapi ini masuk dalam bab ta'jiluz zakah, mendahulukan pembayaran zakat. Dan ini dibahas di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab fikih yang tebal dibahas, di kitab fikih yang tipis yang tidak dibahas. Salah satu contoh supaya menambah antum yakin, salah satu contoh penjelasan dari Syekh bin Baz, penjelasan dari Syekh Utsaimin, penjelasan dari banyak. Ini masuk dalam bab ta'jiluz zakah, mendahulukan pembayaran zakat. Jadi kalau misalkan tadi setelah haul dihitung, oh ternyata anak harus bayar 5 juta. Dan selama ini anak sudah gaji tiap bulan masuk, anak keluarkan zakatnya 3 juta. Berarti anak kurang 2 juta, anak bayarkan 2 juta sekarang. Nah, tapi bisa jadi sebaliknya. Sebaliknya apa? Ini diwanti-wanti juga oleh para ulama. Contohnya Syekh bin Baz. Contohnya misalkan di akhir tahun, dia menghitung-hitung, ternyata anak harus membayar zakatnya 5 juta. Dan selama ini anak tiap bulan bayar zakat, tiap gaji masuk, ternyata setelah ditotal yang anak keluarkan adalah 7 juta. Padahal setelah di akhir tahun ternyata yang sebenarnya anak harus bayarkan adalah 5 juta. Tapi selama ini tiap bulan setelah ditotal ternyata anak mengeluarkan 7 juta. Maka kata para ulama, antum juga harus siap menerima hal itu. Ya, itu konsekuensi dari antum mendahulukan pembayaran zakat. Jadi tambahannya itu insya Allah antum dapat pahala. Maksudnya begitu. Tapi harus siap menerima kenyataan kalau misalnya ternyata di akhir tahun, yani maksudnya di haul, bukan di akhir tahun Hijriah, bukan. Apalagi akhir tahun Masehi, bukan. Tapi antum harus menerima kenyataan bahwa ketika haul, ternyata jumlah zakat yang seharusnya antum bayarkan lebih kecil daripada total yang antum bayarkan tiap bulan. Ya harus siap. Nah, para ulama menjelaskan hikmah mengapa syariat membolehkan membayarkan zakat lebih dulu. Hikmahnya adalah ini dalam rangka supaya harta zakat tersebut lebih cepat sampainya ke tangan fakir miskin. Lebih cepat, lebih baik. Tapi tidak wajib. Wajibnya kapan? Ketika haul. Tapi kalau antum mau mempercepat, silahkan. Tapi nanti ketika haul dihitung. Kalau masih ada yang kurang, kekurangannya dibayarkan ketika haul. Yang nggak boleh adalah menunda. Kalau menunda tidak boleh. Ana mau kumpulkan dulu seluruh harta ana mau bayar zakat nanti setelah ana pensiun. Ya. 500 juta tiba-tiba misalkan. Di setelah pensiun tiba-tiba harus bayar zakat 500 juta misalkan. Nah, ini tidak boleh menunda pembayaran zakat. Zakat harus dibayarkan ketika haul. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Silakan kalau ada pertanyaan.